Ada beberapa pertanyaan, barangkali mungkin akan saya gilir, tapi nanti mungkin kalau masih ada waktu bisa berdiskusi langsung untuk kalau masih ada waktu. Untuk Prof. Haryati, jadi isoman ini perlu pemantauan pemeriksaan lab enggak? Terus kapan sebetulnya mau dilakukan pemeriksaan lab dan teknisnya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian banyak yang belum yakin ya. Hari ke-10 atau 10 plus 3 itu memang sudah aman betul enggak? Mungkin ini bisa dijelaskan ya. Mungkin saya kira mestinya ada penjelasannya kapan virus itu tidak akan hidup lagi dan sebagainya. Sementara tadi Dr. Kristiogo menyampaikan bahwa yang varian Delta ini agak aneh, jadi kadang-kadang masih cukup lama, bahkan menganjurkan 20 hari dan sebagainya. Mungkin ada penjelasan. Kemudian yang ketiga, nah ini masalah isoman. Biasanya ini karena sekarang ini mulai banyak klaster keluarga. Kemudian derajat penyakitnya itu mungkin nggak sama ya. Apalagi kalau mereka melihat CT-nya kok nggak sama. Ini rendah, ini tinggi. Ini bagaimana? Apakah kalau sudah satu keluarga kena asal positif sudah kumpul semua? Kira-kira seperti itu atau bagaimana? Kemudian ya saya kira itu mungkin sementara Prof. Haryati, monggo silakan singkat saja, silakan. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Tadi pertanyaannya isoman perlu lab nggak gitu ya? Kalau saya pribadi perlu. gini. Jadi kadang-kadang itu kan kita tuh mendapatkan seseorang itu positif gitu ya. Anaknya positif. Kemudian ibunya tanya, saya perlu cek lab enggak gitu kan. Sebentar, anaknya satu rumah apa enggak? Atau dari luar kota datang ke situ. Ketemu itu kan gitu. Nah, biasanya kalau nggak sabar periksa juga. Dia negatif, ya. Dia negatif. Nah, itu sering merasa aku udah negatif enggak? Bukan sudah negatif, tapi belum positif tuh saya bilang gitu. Jadi perlu cek 5 hari lagi. Jadi menurut saya kalau memang di satu keluarga itu ada yang positif, cek satu rumah harus cek. Ceknya kalau PCR mahal, antigen boleh enggak? Biasanya gitu pertanyaannya. Boleh, tapi kalau hasil negatif bukan berarti dia nggak positif gitu. Jadi paling nggak negatif itu dengan harga relatif, antigen dengan harga relatif lebih murah, kan sekitar 200.000 ya kalau antigen ya. Nah itu mungkin mereka masih bisa mengecek satu keluarga misalnya 5 orang gitu. Kalau PCR satu orang kan sekitar antara 750 sampai 9.000. Nah itu satu. Jadi menurut saya atau kalau misalnya mungkin gini, kalau Prof. Haryati, kalau itu memang harus diperiksa ya, tetapi orang katakanlah orang yang sudah isolasi mandiri ini perlu dipantau nggak? Apanya yang perlu dipantau? Kira-kira seperti itu. Katakanlah serumah itu ada yang dipantau, harus periksa ini sekian hari atau nggak perlu, cukup dilihat keluhan-keluhannya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih dok. Nomor 1, kalau saran saya sih cek saturasi oksigen pagi malam. Yang kedua, kalau mau mantau pagi tadi yang saya bilang DL, CRP, D-dimer 3 hari sekali. Itu kalau ya itu kalau memang tentu tanda petik itu pasti akan biaya ya dok. Jadi biasanya kita lihat dari klinis yang satu rumah yang paling mengkhawatirkan itu mesti diperiksa labnya. Kalau saya begitu dok. Oke, ya, monggo, silakan yang berikutnya. DL, CRP, D-dimer. Tapi kalau mereka sudah isolasi sudah 2 minggu, ini baru saja ada pertanyaan dan kenyataan sendiri sudah isolasi 2 minggu. Satu rumah tanya, apa saya perlu periksa PCR? Nggak usah, saya bilang, karena 2 minggu PCR kali 7 orang kali sekian kan mahal. Udah cek DL, CRP, D-dimer aja, saya bilang gitu. Ternyata bervariasi banget. Si ibunya ternyata D-dimernya masih hampir 900. Sedangkan yang bapaknya, anak-anaknya sudah 600 sudah mau menurun. Saya bilang, coba nanti ceknya setelah hari ke-21 aja. Sebetulnya saya lebih prefer pakai yang Singapura itu yang 21 hari tadi itu.
Dok, jadi kalau misalnya ditanyakan ke saya pribadi prefer isoman tuh nggak 14 hari tapi 21 hari. Jujur, karena sekarang ini banyak juga yang masih banyak keluhan, tetapi karena menggunakan isoman yang 10 hari 14 hari ternyata mereka masuk ke kantor dalam kondisi geblak-geblak gitu. Yang nggak itu banyak kejadian ternyata di tempat kerja itu mereka nggak kuat, geblak gitu. Nah, sedangkan dari WHO maupun dari itu kan yang disebutkan dengan gejala adalah batuk pilek sama ini aja kan, pernapasan aja gitu. Gitu, Dok. Jadi kalau saya itu. Dan kedua mungkin saya mau menambahkan tentang potensi penularannya masih ada. Bagaimana, Dok? Potensi menularkan. Oh ya, menularkan itu dari referensi tadi yang saya ambil dari sekolah itu, kalau menggunakan yang city value 38 dia bilang 34 ke atas enggak menular. Berarti kan menularkan tuh kalau trennya dia sudah 2 minggu itu dia isoman, harus 2 minggu dulu, harus lalui dulu 2 minggu. Kalau dia pertama kali periksa langsung 36 itu belum aman karena belum tentu dia itu sudah mau negatif, mungkin dia awal dari infeksi. Jadi harus dilewati dulu isomannya tadi yang 14 hari. Kemudian, tadi apa, Dok? Pertanyaannya, Dok? Saya ini kok lupa Anda. Ada potensial menularkan. Oh iya, setelah 14 hari tadi ada dikatakan referensi tadi itu kalau di atas 34, kalau kita memakai city value 38, maka sudah tidak ada kultur virus yang tumbuh. Tetapi ada referensi lain tadi yang mengatakan dengan isoman 10 hari masih ada 6% yang tumbuh. Makanya saya lebih prefer menggunakan 21 hari. Walaupun 10 sampai 20 hari itu. Walaupun itu dikatakan hanya untuk berat ya, tapi kalau saya prefer sebetulnya saya pribadi prefernya yang menggunakan yang Singapura itu yang 21 hari. Tetapi kalau memang kita menggunakan yang 14 hari, saran saya memeriksa DL-CRP D-dimer. Itu yang saya sarankan waktu rapat dengan tim mitigasi PPID. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang menambahkan, Dr. Pujo? Ya. Ya, boleh menambahkan. Jadi beberapa bisa disampaikan ke pasien yang isoman jika dalam waktu 3-5 hari setelah dia dapat saran dari kita gejalanya itu memburuk ya, ternyata kok batuknya tambah nemen atau kok sesaknya tambah nemen atau kok tambah lemes, mungkin sebaiknya segera ke rumah sakit atau memang jika tetap nggak berani ke rumah sakit minimal ada data fototorak karena nanti kalau kan fototorak itu kalau tanpa bacaan biasanya cepat, biasanya tanpa bacaan bisa 15 menit hingga setengah jam ditunggu. Kalau memang tanpa gambaran pneumonia ya bisa disarankan sebaiknya pasien rawat inap. Oke, ya, terima kasih. Kemudian dengan ini ada satu lagi dengan yang baru ini, yang varian Delta ini kelihatannya kok cepat sekali. Tadi dikatakan rata-rata setelah kontak pertama itu tunggu 5 hari baru periksa. Apa masih tetap seperti itu, berlaku seperti itu? Ya, terima kasih Dr. Pujo. Jadi tadi ada yang bertanya ke saya langsung, japri ke saya tentang pertanyaan 5 hari tadi itu. Memang kalau dia sudah bergejala harus langsung kalau sudah bergejala. Sedangkan kalau misalnya dia kontak nih nunggu 5 hari, misalnya mau langsung tuh paling cepat menurut saya 3 hari itu paling cepat 3 hari, tapi idealnya 5 hari sambil dipantau. Tentu tadi yang saturasi oksigen menurut saya tentu tadi kan Dr. Arief Bahtiar sudah menerangkan 93 ya Dr. Arief ya, 93 ke bawah itu memang harus segera dilakukan tindakan. Terus terang aja saya kok rasanya nggak tahu nih apa betul ya, kalau orang semakin panik menurut saya kok saturasinya semakin turun ya. Beberapa kejadian itu yang saya lihat seperti itu. Jadi saya biasanya saran saya sih tetap tenang, walaupun positif tetap tenang, ambil nafas, saya kasih anjuran senam pernafasan, cek saturasi oksigen pagi sama malam, gitu Dok. Sambil dicek. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk Dr. Brahmana, presentasinya ini bagus semuanya, jadi teman-teman semuanya banyak yang minta supaya bisa di-share presentasinya Dr. Brahmana. Jadi di-share, Dr. Pujo. Semua di-share. Jadi begini, semua presentasi di-share. Dan nanti untuk dokter penjawab konsultasi ini seandainya tidak bisa menjawab karena terlalu teknis medis, mungkin kita bisa menjawab dengan bahasa awam. Dan kalaupun kita memerlukan ilmu lanjutan, nanti ada panel expert yang akan membantu. Misalnya saya ditanya mendapat warga bertanya tentang D-dimer dan lain-lain, mungkin kalau saya tidak ngerti sebelum menjawab, saya tanya dulu Dr. Musofa atau Prof. Ariati, kemudian baru menjawab dengan bahasa sederhana, saya jawabkan ke pasien, misalnya demikian begitu. Mungkin gitu Dr. Pujo. Nanti akan ada semacam
booklet yang dibagi begitu isinya informasi-informasi penting itu sudah di file-file semua. Terima kasih Dr. Puja. Baik, jadi saya kira siapapun pasti bisa menghadapi ini. Kalau memang ada kesulitan ya kita delay, kita selimurkan, tetapi secepatnya kita harus merespon ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ya pertanyaan mengenai isoman di lokasi di tengah pemukiman, mungkin ya ini repot, tetapi memang sudah ada jalan keluar. Mudah-mudahan saya kira di Surabaya ini ada 140 sekian tempat pemusatan isolasi, hanya 12 yang masih ada resistensi. Tapi mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang baik masyarakat itu akhirnya bisa menerima. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian ini banyak yang menanyakan tentang info oksigen, rumah sakit, obat, dan sebagainya. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana Dr. Brahmana? Oke, terima kasih. Terima kasih. Mengenai oksigen itu, nanti juga akan kita infokan di grup itu. Sudah di chat tadi, itu ada di Pemprov Jatim itu mengadakan, ada program tempat isi ulang oksigen di 3 tempat sementara. Di Surabaya, kemudian di Sidoarjo, dan di Gresik. Nah, kemudian seandainya perlu oksigen, mungkin warga yang kita tangani itu perlu oksigen, dianjurkan ke puskesmas terdekat. Itu mungkin jawaban kita, Dr. Pujo. Jadi kalau kira-kira itu jawabannya ke puskesmas terdekat. Nah, nomor kontak puskesmas itu sudah lengkap, saya share di chat. Nanti juga akan kita share di grup nomor kontak puskesmas, mungkin bisa di-forwardkan ke warga yang membutuhkan itu. Itunya. Mungkin gitu, Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Dr. Arief ya, saya kira ini ada suspek, tetapi nggak mau diswab. Banyak saya kira pasien saya juga sekarang saya minta paling nggak swab antigen, tetapi nggak mau, ya sudah, nggak usah periksa, konsultasi lewat telepon saja. Tetapi ini nggak mau, tetapi dia isoman. Bagaimana kira-kira, Dr. Arief? Ini yang pertama. Kemudian kalau di dimer tinggi, kemudian apakah masih boleh isoman kira-kira? Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang long COVID ya. Mungkin istilah long COVID, saya nggak tahu betul istilah long COVID. Artinya mungkin COVID-nya sudah selesai, tetapi sekuel di paru-parunya mungkin masih cukup lama, dia masih batuk dan sebagainya. Ini bagaimana menghadapi seperti ini? Jadi batuknya sudah cukup lama, dia sudah nggak ada gejala lain, cuman masih batuk terus. Nah, ada yang mengkhawatirkan dengan reinfeksi, karena kita juga mendengar reinfeksi ini juga banyak, bahkan ada yang 3 kali reinfeksi, tapi perlu jeda atau langsung batuk-batuk terus sampai positif lagi. Bagaimana kira-kira Dr. Arief? Oke, makasih Dr. Pujo. Untuk mengenai pasien yang isoma yang bergejala tapi nggak mau ya, tetap kita edukasi baik-baik, dirayu baik-baik, sampaikan mengenai apa sih manfaat PCR nanti. Sebenarnya bukan hanya masalah bagi dia sendiri, tapi juga masalah mengenai penularan pada anggota keluarga. Itu yang perlu kita tegaskan. Ya kalau saya tetap memang ngotot, gak gelem, dan keluarga juga mendukung, gak mau periksa, ya sudah. Ya, kita paling memberikan terapi sebatas terapi simptomatik saja, dok, sama suplemen itu mawon. Sebab mungkin nambahkan dulu Dr. Pujo mengenai PCR itu, mungkin nanti Prof. Haryati, mungkin kita bisa anjurkan ke warga itu, tes PCR-nya itu kalau bisa di 745 kalau saya tidak salah, lab yang diakui oleh Kemenkes itu. Karena kalau yang di 745 tempat itu, maka hasilnya langsung diuploadkan di akun Peduli Lindungi masing-masing warga itu. Dan kemudian kalau ada yang bisa mensarikan yang di Surabaya barangkali. Untuk teman-teman yang di Surabaya. Di Surabaya itu lab yang kredibel, artinya yang masuk di situ mana saja? Yang di Surabaya setahu saya Rumah Sakit Dr. Sutomo jelas, kemudian Rumah Sakit UNER kalau saya tidak salah, kemudian rumah sakit swasta besar juga. Yang punya listnya. Ada daftarnya, saya share itu Dr. Pujo, nanti kita share lagi. Ya. Mungkin Prof. Haryati bisa menambahkan itu. Ada sudah bisa. Ada daftarnya 742 lab itu di Surabaya banyak sih. Mau yang swasta apa yang rumah sakit? Kalau rumah sakit banyak juga. Semua rumah sakit sudah yang ditanya ya PHC mana lagi ya RKZ mana? Saya nggak hafal.
ditanya kita tahu, masyarakat juga tahu. Paling tidak kita tahu di Surabaya. Kalau 724 itu kan se-Indonesia. 742. Saya mana saja yang 742. Iya nanti mungkin disarikan ada sih Dok di itu daftarnya cuma karena yang ada itu nggak urut per Surabaya karena kan tergantung mereka pertama kali mengajukan visitasi. Jadi bisa aja misalnya lab Sutomo misalnya ini nomor berapa 150 misalnya ya. Ini nomor berapa 225 Surabaya semua tapi kepentar-pentar. Jadi mungkin harus disarikan ya. Saya nggak tahu nih harus di dipetani ya. Nanti dipetani dulu. Nanti dibuatkan daftar untuk yang Surabaya, Dr. Pujo, dibuatkan khusus. Nanti diminta dibantu ya timnya Dr. Brahmana dipilih. Sudah bisa Dr. Arif, silakan. Dr. Pujo, tadi yang mengenai dedimer tinggi, jadi gini, selama klinis baik, tidak ada pneumonia dan memang pasien layak isolasi mandiri dengan dedimer tinggi, tetap itu boleh disarankan untuk isoman. Nanti biasanya tetap kita berikan obat antikoagulan dengan rekomendasi dokter jantung biasanya dok yang secara oral. Jadi nggak apa-apa dok. Bahkan kita sering memulangkan pasien-pasien dedimer masih tinggi tapi klinis sudah baik, fototor sudah baik, ya oke lanjut isoman, nanti dikasih obat antikoagulan oral. Antikoagulan. Tentu saja dengan edukasi. Ya. Oke. Tadi yang mengenai long COVID. Oke. Untuk long COVID atau dengan reinfeksi. Ya. Jadi harus kita tekankan pada pasien. Saya selalu menganalogikan pasien seperti ini. Kalau kulit kita terkena pisau gitu ya, kita pisau. Ada orang yang sembuhnya bagus, mungkin tidak tampak luka. Ada yang sembuh tapi tampak bekas luka. Ada yang sembuh tapi timbul keloid ya. Saya selalu menganalogikan seperti itu. Jadi pasien-pasien yang sembuh, mungkin pada beberapa orang bisa timbul gejala sisa. Dan gejala sisa itu bervariasi. Menurut laporan ada yang rata-rata 3-6 bulan. Bahkan ada yang pernah case report sampai 9 bulan gejala sisanya lah. Mengenai terapinya sifatnya hanya simptomatik saja dok, simptomatik saja. Bahkan saya pernah sampai memberikan obat-obatan inhaler untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan sesak dan mereka merasa enak dengan inhaler, namun hanya 3 bulan saja setelah itu selesai. Untuk membedakan dengan reinfeksi tentu saja mengenai gejala-gejalanya, artinya kalau timbul reinfeksi biasanya gejala-gejala akutnya juga akan muncul lagi dok. Jadi mungkin tidak hanya sekedar batuk, kalau batuknya sifatnya ya hanya gitu-gitu aja ya mungkin ini gejala long COVID. Tapi kalau misalkan batuk saya kok memberat, saya kok ada demam, badan saya kok nggak enak, saya kok greges, saya kok mau linu-linu lagi ya, itu kita baru curiga jangan-jangan ini reinfeksi. Tapi kalau gejalanya relatif ya saya sekali batuk hanya gini-gini aja ya mungkin itu gejala long COVID. Terapinya simptomatis saja dok, sama fisioterapi napas. Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk Dokter Michael, kalau masih ada yang terlewati ya, atau frequent ask and question yang sering muncul di masyarakat nanti tolong disampaikan juga. Untuk dokter gimana? Ada pertanyaan Dokter Michael? Dokter Pujo boleh nggak Dokter Pujo nambahin yang long COVID Dokter Pujo? Long COVID itu karena saya ngalamin sendiri dan banyak teman-teman sejawat dokter juga ngalamin insomnia itu banget. Insomnia nggak bisa tidur tuh 2 setengah jam. Iya betul Dokter Arif ya. Kemudian ini capek udah 2 minggu 3 minggu negatif kok masih tiap sore udah nggak kuat udah mau ngeblak gitu. Terus hair loss itu paling banyak itu sampai takut ada seorang sejawat dokter yang sampai beli segala macam vitamin rambut karena bergelondong-gelondong gitu namanya rambutnya tuh brodoli gitu. Itu yang paling sering. Jadi nggak batuk juga oke, tapi yang paling sering malahan general fatigue chronic fatigue sama gangguan tidur, insomnia. Ini sama perlu ditekankan pada pasien bahwa gejala-gejala long COVID ini nantinya artinya membaik sendiri. Apakah berbahaya? Insya Allah tidak berbahaya. Biasanya nanti yang lama-lama akan hilang sendiri, tapi memang perlu waktu lama. Betul. Kita sampaikan rata-rata 3-6 bulan. Dan ada kasus sampai 9 bulan baru membaik. Olahraga gimana Dokter Arif? Dalam olahraga. Boleh dong, tetap boleh. Jadi senam pernapasan tetap boleh disarankan olahraga. Asalkan untuk saat-saat awal. Untuk saat-saat awal setelah COVID, selama masih tarik nafas masih sulit, disarankan olahraga yang sifatnya itu konstan. Jadi seperti bersepeda atau berenang. Tapi kalau olahraga yang sifatnya impulsif tidak konsisten seperti sepak bola, bulu tangkis, voli itu tidak disarankan.
Oke, ya, ya. Baik, terima kasih. Untuk Dokter Kristiogo, cukup banyak saya kira ini. Ini lebih ke klinis sebetulnya ya. HFNC saturasinya masih rendah, mau diapakan? Nah, ini sudah mendekati sudah di rumah sakit mestinya. Ya. Ada pertanyaan juga tentang oksigen konsentrator. Ini bagaimana komentar Dokter Kristiogo? Kemudian di rumah isoman, kemudian lendirnya kental sekali. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ada obat-obatan yang mungkin bisa diberikan. Kemudian saturasi di bawah 90, tetapi tidak mau ke rumah sakit. Kira-kira bagaimana? Sama prone position itu berapa lama, Dokter Kristiogo? Terima kasih. Monggo, silakan. Baik, terima kasih, Dr. Pujo. Saya akan mencoba menjawab. Jadi mulai dari FNC. Jadi tadi sudah saya tekan bahwa semua modalitas suplemen terapi oksigen selayaknya dimonitoring. Jadi pakai nasal kanul pun dimonitoring. Apa yang dimonitor tadi? Saturasi, kemudian laju daripada respirasinya, RR-nya bagaimana, ya kan? Nah, kemudian keluhan-keluhan tadi kan ada beberapa di slide saya tadi ada. Jadi dimonitor. Syukur-syukur bisa dihitung. Kalau misalnya tadi kan saturasinya 93, FiO2-nya sudah naik sampai 60 dengan modalitas masker reservoir, ya kan? RR-nya masih tinggi, maka itu mau tidak mau gagal modalitas terapi oksigen. Maka kita harus pindah ya ke penanganan yang lebih invasif karena tidak bisa dia kooperatif. Tadi saya setuju dikatakan oleh Prof. Aryati bahwa kadang-kadang harus diajari bagaimana dia napas. Bu, coba Bu tahan napasnya, latihan fisioterapi. Tadi katakan jadi seringkali kalau kita diteleponi, jangan udah sama aja jangan, tapi justru diberikan arahan. Ya coba video call-kan kalau perlu, maka diarahkan. Coba kamu napasnya, tahan sedikit pelan-pelan. Nah, lama-lama kita seperti fisioterapi beneran, kita ngajar fisioterapi dan itu menekan laju napasnya cepat sehingga oksigennya maksimal bisa masuk ke paru-parunya alveoli. Nah, karena itu sekali lagi penggunaan HFNC pun di rumah sakit harus ada monitoringnya. Kapan dia maksimal menggunakan HFNC? Ya. Jadi itu. Karena itu kalau nggak hanya dipasang aja kemudian dicetek katanya, ya nggak bisa. Beberapa keluhan teman-teman di Erika ini ya, temuan mungkin Prof. Budi juga akan mengeluh ke saya bahwa saya tidak betah di Erika kan, karena nggak pernah ditengok orang kan gitu. Prof. Budi, mohon maaf Prof. Saya sampaikan. Jadi memang terus terang ya memang dokternya memang harus istilahnya ya pasiennya seperti tadi ada pemikiran yang Prof. Aryati sudah sampaikan tadi. Ada stres pikiran yang kita harus bantu dengan edukasi, dengan sermon yang bagaimana supaya pasien itu yakin gitu. Ya yang saya sekaligus menjawab yang satu lagi. Saya pernah dapat konsultasi per telepon, saturasi 87 naik sampai 95 maksimal. 87 tidak mau ke rumah sakit juga. Usia kurang lebih 78. Ya. 78. Membaik karena mereka teredukasi. Jadi syarat isoman adalah sadar, yakin, teredukasi, dia mau sembuh. Tapi kalau hanya mengeluh semuanya hilang sudah, tidak bisa kerjasama gitu. Jadi sekali lagi ya FNC itu. Kemudian tentang oksigen konsentrator, modalitas ini bisa digunakan. Cuman mesinnya itu hanya bisa sanggup 12 jam. Jadi kalau punya dua mungkin bisa gantian. 12, satu yang diistirahatkan 12 jam. Dan oksigen fraksi yang digunakan maksimal hanya sampel masker, jadi sampai meningkatkan fraksi sampai 60%. Sekali lagi oksigen konsentrator itu bisa digunakan. Itu termasuk upaya-upaya. Saya pernah menggunakan pada waktu masih PPDS, saya kerja operasi kurang lebih 8-10 jam laparotomi dengan hanya menggunakan oksigen konsentrator, ya 3 LPM, 3 nasakan LPM itu aja. Kemudian operasi sampai kurang lebih 8-10 jam. Saya epidural, saya gunakan relaksasi, ya kadang-kadang kita assist ada gitu. Kan nggak punya oksigen tidak ada. Di rumah sakit Doris Salvanus
Palangkaraya pada waktu itu tidak ada oksigen, habis. Saya hanya menggunakan oksigen konsentrator. Ya, saya ingat waktu masih pendidikan PPDS saya ditugaskan di Dorisal Kalimantan Tengah dan bagus, maksimal bagus. Jadi sekali lagi apa yang ada dilakukan monggo itu bisa digunakan. Terus itu oksigen, apalagi dokter Pujo lupa saya. Prone berapa lama itu kira-kira? Prone position. Oh ya, prone. Jadi prone posisi itu alunya cut off point-nya adalah 12 jam. Kalau sudah 12 jam berarti sudah bagus. Orang bisa tengkurap sampai 12 jam berarti insya Allah dia sudah baik. Fisioterapi yang kuat apapun yang dianjurkan dokter Arif tapi sudah bisa. Nah, karena itu harus ada tahapannya. Kalau belum bisa prone, mungkin miring dulu. Tadi ada gambar-gambar miring kan, miring dulu. Miring, miring kiri, miring kanan. Nah, nanti kalau sudah 6 jam, tiap hari 6 jam naik lagi, insya Allah bisa. Gitu. Jadi sekali lagi, cut off point-nya untuk membaik adalah 12 jam. Dikatakan di buku-buku setelah 12 jam, maka paru-parunya sempurna membaik. Hanya mungkin ada sisa-sisa yang paru-parunya masih jalan, itu perlu fisioterapi yang dikatakan dokter Arif tadi, betul. Jadi sekali lagi, gejala sisa di paru pun juga ada. Ya. Nah, ada juga ini yang nanyakan, dok, boleh dok dengan nebulizer supaya elastisitas dari paru? Ada. Teman-teman dari, mohon maaf, dari teman-teman dari sana, Asia Timur, menggunakan ada daun-daunan tertentu, dan paru-parunya mengembang. Dari tolak foto, di kontrol tolak foto, ya di suatu rumah sakit swasta, ya karena dia punya uang, punya akses, di tolak foto, dari gambarnya yang masih ada sikat-sikat gitu, ternyata paru-parunya baik. Dengan uap, ya. Mungkin kalau di Indonesia ada kearifan lokal mungkin ya, yang dianjurkan oleh Prof. Idrus itu ya, minyak kayu putih menguap dan macam-macam seperti begitu. Saya tidak tahu, tapi terus terang memang ada beberapa nebulizer yang bikin paru-paru bisa effort daripada dadanya bisa mengembang. Itu tambahan saya, Dr. Puji. Ya, terima kasih dokter. Ada satu lagi nih dokter Kristioko. Banyak teman-teman menemukan spontan pneumotorak. Ini kira-kira ada kaitannya nggak dengan pemberian oksigen yang atau terlalu masif atau bagaimana? Spontan pneumotorak pada pasien COVID sering dilaporkan, tapi tidak terlalu banyak. Memang sering dilaporkan. Itu karena batuk kering kan, karena memang batuknya kering. Kemudian dalam sisi paru-parunya memang ada swell. Dari parunya sudah ada cacat, sehingga pada waktu dia batuk terjadi spontan pneumotorak. Jadi sekali lagi triggernya ada karena dia batuk kering. Ya, karena itu jadi bukan ya oksigen. Ya, bukan oksigen. Triggernya ada batuk kering, bukan oksigen. Nah, kemudian yang harus diwaspadai adalah pada pasien batuk kering ini, kemudian kalau dikasih keluar darah, jadi karena dikering, akhirnya dia keluar darah. Beberapa teman ya sejawat itu menggunakan penekan batuk. Hati-hati kalau menekan penekan batuk. Ya, ada korelasi pasien-pasien yang kami bronkoskopi kemarin itu yang kita konsulkan paru untuk bronkoskopi itu ada kaitannya dengan pemberian obat-obat penekan batuk. Sekali lagi, batuk jangan ditekan, justru dilakukan fisioterapi napas dan diencerkan. Jadi obat yang direkomendasi dokter paru-paru seringkali adalah cuman pengencer dahak dan minum air hangat-hangat. Itu dokter Pujo. Dok, setuju. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir untuk Prof. Usman. Ada kebingungan ini di teman-teman dokter ini. Ada yang protokol dari OPI itu kok berbeda dengan protokol yang dari Kemkes. Ini gimana, Prof. Usman? Setahu saya memang yang dari organisasi profesi itu memang baru usulan ke Kemkes. Tapi saya nggak tahu apakah ada jawaban dari Kemkes tentang usulan tersebut. Nah, mungkin yang dibaca oleh teman-teman begitu ada di launch tentang protokol yang diusulkan itu sudah dianggap protokol yang sudah disahkan. Kira-kira bagaimana, Prof. Usman? Ya, terima kasih, Dr. Pujo. Jadi memang kalau mau amannya itu yang resmi yang dari Kemenkes ya. Sudah pasti Kemenkes pada saat membahas protokol tersebut juga mengundang dari organisasi profesi. Di samping juga
melihat dari protokol-protokol secara internasional. Ya. Tetapi kan kalau yang protokol yang ada sekarang ini sifatnya masih sementara, jadi setiap saat akan berubah. Setiap saat itu akan berubah. Contohnya yang dari 5 organisasi profesi itu sekarang sudah muncul ke 4. Dan itu setiap saat berubah. Ya. Setiap saat berubah berdasarkan masukan-masukan atau usulan-usulan. Ya. Jadi memang belum bagus sampai saat ini memang untuk penanganan COVID ini memang terus terang saja belum ada yang baku ya. Seperti misalnya penggunaan antibiotik, penggunaan obat-obat IVIG, penggunaan obat-obat lain-lainnya itu masih belum baku. Padahal di dalam protokol tersebut disebutkan ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan suatu saat akan berubah. Demikian. Jadi kalau memang ya kita melihat harus membandingkan, mencerna sendiri. Jadi kalau misalnya di Kemenkes berbeda dengan dari organisasi profesi ya, menurut pendapat kita itu mana yang baik. Ya. Karena kalau prinsipnya kalau masih kontroversial itu dilakukan ya boleh, tidak juga tidak apa-apa gitu. Ya. Dan contohnya saja antivirus ya. Antivirus itu sampai sekarang itu tidak ada rekomendasi dari WHO. Jadi tidak ada rekomendasi, belum ada antivirus yang khusus untuk COVID itu. Padahal di semua protokol menyebutkan itu. Ada antivirus, yang antivirus untuk flu juga dimasukkan, oseltamivir, kemudian Avigan, ini masih dipakai di sini. Padahal itu sebenarnya dari luar sudah tidak perlu. Malah yang baru itu ada obat cacing apa dimasukkan itu. Ya itu masih kontroversial semua. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi berubah lagi. Demikian Dr. Pujo. Ya. Jadi belum bisa memastikan obatnya yang betul itu apa. Ada yang mungkin penting untuk semuanya ini bahwa sebetulnya yang kriteria isoman itu ini terlepas dari kondisi. Kalau ini kondisi ideal ya. Kriteria yang isoman itu sebaiknya sampai di mana? Apakah yang ringan sampai ringan saja? Kalau sudah sedang, udahlah jangan pernah untuk isolasi mandiri. Kira-kira sepakat nggak? Kalau menurut saya isoman itu sampai ringan saja. Jadi sampai ringan saja. Yang ringan itu dengan pemantauan. Kalau berubah menjadi sedang, maka segera dirujuk ke rumah sakit atau kita sudah mempunyai ancar-ancar kira-kira nanti pasien ini kalau pasien saya ini kalau nanti berubah menjadi sedang itu kira-kira kemana lah. Jadi sudah ada bayangan dari para dokter pendamping tadi. Ya. Kemudian kalau yang sedang itu sangat berisiko ya. Yang sedang sangat berisiko ya. Jadi kira-kira kita mungkin bisa menanyakan lebih jauh kira-kira ini mengarah ke sedang atau ke ringan sehingga kita bisa menyarankan ke pasien-pasien yang mungkin konsultasi ke kita itu sebaiknya bagaimana. Ini ada pertanyaan yang ya sederhana sebetulnya. Demam karena COVID, demam karena infeksi, ada yang khas enggak? Kalau misalnya orang ini mungkin belum apa-apa tapi ya ingin bertanya kan. Demam ya. Ya, demam aja. Kira-kira gimana? Tidak ada yang khas, Dr. Jadi memang kita kalau ada pasien demam maka seperti tadi disarankan oleh Prof. Haryati itu harus ada pemeriksaan tambahan lainnya. Minimal itu pemeriksaan darah lengkap. Dari darah lengkap kita sedikit banyak bisa menduga ini demamnya oleh karena infeksi virus atau tidak. Itu misalnya leukositnya rendah, kemudian neutrofil limfosit NR rasionya bagaimana. Itu kita sudah bisa menduga oh ini virus ini bukan virus ya. Jadi itu karena di Indonesia itu demam itu banyak sekarang, apalagi nanti kalau musim hujan, waktunya leptospira itu ya banyak pasien demam yang leukositnya bisa dibedakan. DHF juga tidak bisa dibedakan antara DHF sama COVID itu tidak bisa dibedakan karena leukositnya sama-sama turun. Kemudian yang bisa dibedakan adalah NL rasionya tadi. Kalau trombositnya COVID sekarang banyak trombositnya turun juga banyak. Tapi NL rasionya berbeda antara yang DHF sama yang COVID. Kalau COVID NL rasionya meningkat, kalau DHF biasanya NL rasionya menurun. Ya memang harus ada tambahan pemeriksaan.
minimal darah lengkap itu Dr. Pujo. Ya, dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya pasiennya mau dan pasiennya mampu, apakah kita dalam kondisi saat ini ya, apakah ada anjuran dari kita, udah sebaiknya langsung PCR disertai dengan darah lengkap. Kira-kira bagaimana? Ya tergantung. Kalau ada gejala memang saya cenderung kalau ada gejala yang kita ragu-ragu lebih baik langsung PCR ya. Seperti tadi disampaikan Prof. Haryati, kalau PCR itu angka positifnya, sensitivitasnya lebih tinggi. Iya, baik. Terima kasih. Tapi kalau memang PCR kesulitan dan pasiennya kepingin yang murah, ya swab antigen sudah cukup lah. Prof. Haryati mau menambahkan seperti itu? Iya betul. Iya betul. Kita kan juga mesti melihat kocaknya pasien. Kadang-kadang kan orang itu mikir, aduh PCR mahal gitu kan. Mahal dok, iya memang mahal. Saya juga tahu sih mahal. Ya udah pakai PCR DL aja 120.000. Lihat limfopenia lah kan. Ini COVID loh. Saya bilang gitu. Kita bisa. Terus tadi Prof. Usman bilang kalau lihat dari DL aja bisa ngelihat. Nggak hanya itu, kita dari print out-nya alat tuh bisa keluar tuh LS, left shift, atau IG, imager granulosa itu sebenarnya menunjukkan ke arah infeksi bakterial gitu. Kayak gitu tuh sebetulnya memang nggak banyak dokter yang tahu juga sih. Jadi itu dari 120.000 aja tuh banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Sedangkan kalau memang memungkinkan dua-duanya lebih bagus, ya DL iya, ya PCR iya, itu lebih bagus lagi kalau memang mau tahu kondisinya sekarang bagaimana. Terima kasih dok. Terima kasih. Dokter Michael, ada yang raise hand rupanya. Monggo silakan dokter, ya. Tadi ada yang dokter Irma. Tadi ya, yang raise hand. Masih ada dokter Irma? Dokter Irma. Sambil nunggu dokter Irma mungkin boleh ngomong nggak? Ya monggo silakan. Jadi ini dok, kalau saya mengamati sekitar saya yang pada tanya dari Jakarta, mereka tuh kadang-kadang keluhannya hanya lemes loh dok. Jadi nggak batuk pilek, tenggorokan sakit gitu. Lemes, geblak, nyata gitu. Ternyata positif gitu. Jadi rasanya kok yang Delta nih variannya aneh nih, termasuk kuping budek gitu tuh. Jadi telinga, jadi kayak nggak kayak yang tahun lalu gitu loh. Sekarang ini rasanya tuh lemes, terus telinga nggak enak, terus sakit kepala. Jadi kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu. Terus S2 reseptor di otak kadang-kadang kayak halusinasi gitu. Jadi nggak seperti yang bagus-bagus tadi teorinya gitu dok. Jadi itu mungkin saya juga perlu mengingatkan jangan dianggap orang itu lagi gila atau nggak waras karena bisa juga halusinasi segala macam dan itu saya alami sekarang sudah meninggal orangnya. Jadi dikira sakit jiwa, padahal memang itu saya bilang itu bagian dari juga S2-nya reseptor di otak. Kemudian saya ingin menekankan mungkin untuk tenang tadi loh dok. Jadi mungkin dokter-dokter yang ini tolong utamakan kepada mereka yang positif isoman itu tenang ya, tetap tenang. Jadi artinya tuh yang sehat ataupun yang nggak sehat, yang sakit sekalipun tetap tenang ya. Saya bilang gitu, tetap tenang, ambil nafas, buang nafas pelan-pelan lewat mulut. Itu untuk untuk ikhtiar, untuk rileks ya. Karena kalau kita hanya fokus di lab dan di obat-obatan rasanya kadang-kadang mereka tuh kan butuh ditenangkan. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana aja udah bingung, udah ribut segala macam. Sedangkan kadang-kadang kita sebagai dokter mikirnya udah langsung obat gitu. Padahal fungsi utamanya dengan dia tenang, dia ayo 1, 2, 3 adalah doa, berserah diri dan tetap tenang. Sambil ikhtiar ya, saya bilang gitu. Vitamin C, vitamin D, jemur sinar matahari, saturasi oksigen dicek itu. Tapi yang nomor 1 tuh menurut saya tuh harus tenang. Tadi yang sampaikan Dr. Kristiogo sangat-sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan itu. Terima kasih, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Saya kira Dr. Kristiogo banyak pengalaman menangani kasus di Indrapura. Saya boleh nambahin juga dok, izin. Ya. Ya, saya juga. Ibu menyusui, gimana dengan bayinya kalau isoman? Dok, sebentar ya, saya belum bilang. Dok, saya menekankan pada teman-teman yang di depan, maksudnya di garis depan itu, ini Dr. Michael Jonathan ini juga sukarelawan kita di Indrapura. Jadi pada waktu pertama kali pasien masuk awal-awal di gawat darurat itu, biarpun OTG, biarpun ringan yang ada di Indrapura, kami minta mereka istilahnya mata itu membuka diri secara seperti mata elang. Jadi yang di depan itu adalah Anda, teman-teman dokter umum. Jadi Anda harus tahu lemes apa yang dikatakan Prof. lemes apa tidak itu kamu yang tahu.
Karena itu sebaiknya pada yang lemes itu harus langsung dipasang infus kalau kami mengalami. Biarpun ringan maupun OTG, tampak lemes harus dipasang infus. Kami berikan infus kurang lebih 1.500 ya Dr. Michael ya, 1.500. Ya, kemudian diberikan vitamin, langsung segar kembali dan seperti OTG biasa. Besoknya beberapa hari, 2 hari, 3 hari kemudian lepas sudah mereka jalan-jalan biasa. Jadi KO pertama seperti yang dikatakan Prof. Arya itu betul bahwa jangan menganggap remeh lemesnya, karena itu yang saya menjadi dominatornya adalah waktu lemes itu bisa makan minum apa tidak, saya bilang gitu. Jadi awal-awal kita cegah adalah jangan sampai dia memberat tadi, kadar outputnya turun, dia utang terus, maka desaturasinya menjadi jelek. Selain darahnya yang jendel, darahnya sudah tidak bisa tadi vasoplegi, kemudian ada masalah batuk-batuk kering, dia tidak bisa masuk asupan. Jadi awal-awal kalau memang lemes apa yang ditemukan Prof. Aryati adalah memang betul dipasang infus paling enggak 1 hari 2 hari. Langsung segar kembali. Itu pengalaman Dr. Michael Jonathan di lapangan, Dok. Itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, itu kan di yang terpusat ya. Nah, ini yang di isoman di rumah mandiri, kira-kira bagaimana? Mungkin Dr. Brahmana bisa, selain kita ini kan ini hanya lewat telepon ya, atau mungkin bisa sambil melihat apa ya, voice pun ya, apa yang kita bisa melihat mungkin bisa langsung melihat pasiennya, mungkin kita bisa video call, Dok. Video call, video call. Kira-kira memungkinkan nggak ya untuk beberapa pasien-pasien yang tertentu ya mungkin ya. Oke, terima kasih Dr. Pujo. Jadi ini terms and condition-nya sebetulnya lewat chat WA. Tetapi kalau mau video call, itu tergantung dari masing-masing dokter. Ada dokter yang nggak nyaman dengan video call, mungkin ya nggak usah video call, tetapi lewat WhatsApp chat saja. Jadi tergantung masing-masing Dr. Pujo. Tetapi kalau lebih aman ya memang lewat WhatsApp chat saja Dr. Pujo. Ya, masih. Ya, terima kasih. Yang mengenai isolasi untuk ibu yang menyusui tadi dengan bayinya gimana kira-kira? Nanti kita share panduannya dari KAI Dr. Pujo. Dr. Yusuf mungkin. Ya, mungkin boleh menjawab Dr. Pujo. Jadi sesuai dengan aturan WHO untuk ibu-ibu yang sudah persalinan, kemudian boleh sebenarnya ada 3 ABC. Jadi benar-benar diisolasi pisah, atau dia rawat gabung, atau dia memang bergabung dari awalnya. Jadi ketiga itu boleh dikerjakan. Artinya option untuk dia memberikan ASI eksklusif itu masih bisa, tapi ditekankan sama WHO itu protokol kesehatannya harus bagus, Dok. Jadi mencuci tangan sebelum memegang bayinya, terus mencuci tangan setelah memegang, selalu memakai masker, kemudian sering mengganti baju, kemudian membersihkan puting susu dan lain sebagainya seperti itu, Dok. Jadi memang ada 3 pendapat, Dok, tapi WHO merestuinya ABC-nya itu. Jadi sampai saat ini tidak ada penularan lewat ASI. Yang penting prokesnya harus bagus. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Michael. Masih ada yang pertanyaan yang terlewati mungkin? Oke, Dokter. Mungkin menurut saya ini aja, Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh pasien-pasien dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura, yang menurut saya mungkin bisa juga ditanyakan kepada teman-teman sejawat melalui telekonsultasi medicine. Yang pertama, mereka itu sering menanyakan, bagaimana kalau misalnya saya sudah vaksin pertama, kemudian positif, untuk jadwal vaksin kedua bagaimana? Apakah langsung dilanjutkan vaksin kedua atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah misalnya mereka mendapatkan vaksin yang AstraZeneca atau nanti misalnya datang yang Pfizer atau Moderna, apakah mereka masih bisa terpapar lagi dan apakah mereka bisa mengabaikan protokol kesehatan seperti yang di luar negeri, tidak memakai masker dan segala macamnya itu? Mungkin itu dulu, Dr. Pujo. Ya, monggo, siapa yang bisa kira-kira Prof atau dokter dari Dr. Paru mungkin mengenai vaksinasi. Ya, jadi, silakan. Untuk tetap protokol kesehatan tidak bisa digeser oleh vaksinasi. Itu tetap yang terutama. Jadi tetap ditekankan ke pasien, walaupun Anda sudah vaksinasi, walaupun Anda vaksinasi kesehatan. Nah, terus mengenai pasien yang sudah vaksinasi pertama, kemudian sakit, bagaimana vaksin kedua?
vaksinasi keduanya, pernah saya dapat informasi bahwa jika sudah dinyatakan sembuh dan sudah tidak ada gejala, bisa dilanjutkan. Demikian. Tapi nanti mungkin coba dikonfirmasi ke pakar yang pakar vaksin. Tapi yang saya tangkap demikian. Jadi jika dia sudah sembuh dan sudah tidak ada gejala, boleh dilanjutkan lagi. Cuma di lapangan itu kadang masih berpedoman patokan yang lama yang nunggu 3 bulan. Ada beberapa yang masih memegang seperti itu. Saya belum tahu yang resmi yang turun bagaimana, tapi sudah disampaikan bahwa boleh langsung selama sudah dinyatakan sembuh dan sudah ada gejala. Baik, mungkin nanti kita tanyakan ke Satgas vaksinasi Prof. Iris ya. Ada buku sakunya Dr. Pujo, di buku saku tetap 3 bulan di buku saku kalau belum benar. Buku saku vaksinasi COVID. Ya, aturan yang dulu memang 3 bulan itu. Ya, 3 bulan ya. Baik, terima kasih. Ada yang resign, Dr. Lili. Monggo silakan Dr. Lili. Kita masih punya waktu. Ya, terima kasih banyak Dr. Pujo dan panitia. Alhamdulillah saya senang sekali ikut acara ini. Sangat bermanfaat. Ini yang saya tanyakan adalah saya itu sering mendapat WhatsApp ya, entah itu tetangga atau teman-teman, dia itu ada gejala ringan ya, tapi tidak mau ke rumah sakit karena kondisi rumah sakit kayak gitu takut dan sebagainya. Terus kemudian tanya ke saya minum obatnya apa saja. Terus kemudian saya juga dapat informasi kalau resep untuk obat antivirus itu tidak ada di apotek. Sedangkan tadi di slide tadi juga gejala ringan juga udah dimulai antivirus ya. Nah ini mohon nanti kalau misalnya ada kasus seperti itu, sebaiknya pasien ini bagaimana? Karena dia ke puskesmas saja kadang-kadang nggak mau, takut, ke rumah sakit juga takut, maunya isoman di rumah, diobatin sendiri kayak gitu. Nah kalau misalnya diperbolehkan resep dan resep antivirus itu ada, itu bagaimana prosedurnya? Soalnya saya sendiri di rumah itu di pagar depan itu ada tas gitu ya, tas kotak. Jadi kalau misalnya saya naruh resep tuh di tas itu nanti ambil aja di dalam tas. Jadi saya nggak ketemu langsung juga. Jadi pasiennya datang ngambil terus dia pergi ke apotek atau gimana. Nah ini kalau terkait dengan antivirus ini bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sudah positif ya, Dokter Lili? Sudah positif ya? Kadang-kadang itu dia cuman dok, saya riwayat kontak. Jadi ada yang nggak mau periksa, saya yang penting isoman, dapat obat, nggak mau periksa gitu loh, mungkin terkendala biaya atau bagaimana, begitu saya juga. Tapi saya wanti-wanti harus isoman, jangan keluar-keluar. Nah, terus kalau ya itu dok minta obat. Nah, sedangkan ya itu tadi kendalanya. Kalau antivirus apa bisa kita beli saya sebagai dokter umum ya. Kalau ngeresepi gitu ya antivirus apa bisa beli di apotek yang biasa itu? Apa harus di rumah sakit? Terima kasih. Monggo Prof. Usman mungkin atau Dr. Arif. Prof. Usman, silakan Prof. Usman. Ya bagaimana Dr. Pujo, maaf tadi saya jawab telepon ada akun. Oh iya, nggak jadi ini belum tentu sakit, tapi sudah ada semacam gejala, terus dia minta antivirus, dia nggak mau periksa ke dokter, nggak mau ke puskesmas, dia minta resep antivirus, itu gimana? Oh iya, kalau antivirus enggak itu kan kalau minta enggak enak badan minta paracetamol ya boleh, tapi kalau minta antivirus enggak boleh ya. Antivirus, antibiotik itu harus betul-betul ada indikasinya ya. Jadi harus betul-betul rasional, sehingga karena antivirus dan antibiotik itu mempunyai efek samping, istilahnya pedang bermata dua ya. Kalau memang betul-betul infeksi atau itu akan baku, tetapi di samping itu dia juga bisa merusak tubuh kita ya. Yang paling bahaya itu memunculkan resistensi, baik itu resistensi virus ataupun resistensi antibiotik. Sehingga contohnya mungkin kalau virus dengan lingkungan antivirus yang terlalu hebat, itu kalau tidak tepat ya bisa timbul mutasi-mutasi ya. Mungkin itu tidak setuju kalau saya. Saya justru yang penting itu justru nasihat. Bahwa pertama harus dipastikan, kedua bahwa ini risiko menularkan ke lingkungannya, ke anaknya, ke suaminya, apalagi kalau di rumahnya ada yang orang tua dan sebagainya. Justru dengan menjelaskan seperti itu mungkin malah berubah pikiran, jadi dia malah melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi mungkin jangan terlalu cepat ya memberikan solusi dengan pengobatan. Ini mungkin yang barangkali mungkin dengan pendekatan seperti itu dia malah, dan memang harus sabar.
harus sabar. Harus sabar ya. Sabar dan tidak boleh gusa-gusu dan cemas ya. Tidak boleh cemas. Memang masyarakat ini letih ya, capek, semuanya sudah capek, penghasilan nggak ada. Dan kadang-kadang apresiasi kita ke masyarakat kurang. Masyarakat itu diseneni terus, ditutupi, disalahno. Tapi kadang-kadang kurang apresiasi. Nah, ini yang mungkin harus kita berikan ke masyarakat. Mungkin perlu banner-banner besar, terima kasih atas kerjasama masyarakat selama ini dalam memberantas COVID dan sebagainya. Yang ada kan nggak boleh ini di apa namanya, ya sudah capek semua, petugasnya pun juga capek. Jadi rasanya memang harus ada pemecahan yang bagus, yang menyenangkan semua pihak meskipun itu tidak gampang. Baik, masih ada lagi mungkin. Saya kira sudah cukup banyak ya. Selamat sore, Prof. Ya, monggo silakan. Sore, Prof. Sorry, Dokter. Ya. Dokter, mohon izin bertanya. Ini ada pertanyaan saya dapat dari WA pribadi. Ini bertanya mengenai apabila ada pasien dengan hasil D-dimer yang tinggi atau IL-6 yang tinggi, klinisnya baik dan isoman. Apakah perlu pemberian antikoagulan maupun jika IL-6 yang tinggi perlu pemberian anti-interleukin 6? Kepada mungkin Prof. Haryati atau Dr. Arif. Mungkin pertanyaannya. Kalau pasien itu klinis baik, kita tetap berpegangan pada klinis ya, Dr. Michael. Klinis baik, memang dia juga tidak ada tanda pneumonia maupun tanda bukti foto pneumonia, dia sangat baik. Biasanya kita tidak memberi dulu, apalagi anti interleukin 6 itu sungguh cara yang amat sangat mahal hanya untuk isoman ya. Kemudian mengenai antikoagulan, kecuali dia juga punya faktor risiko atau punya faktor komorbid, boleh diberikan antikoagulan tentu saja dengan edukasi mengenai efek-efek yang muncul, kapan obat itu diberhentikan. Demikian. Pemeriksaan yang seperti IL-6 dan sebagainya itu apakah perlu dianjurkan pada isoman ini? Mestinya kan enggak sampai ke arah sana. Betul, Dok, tidak dianjurkan, Dok. Kalau klinis baik, tidak ada apa-apa. Tidak perlu kecuali ada perburukan gejala. Nah, itu memang perlu kita tendaskan lagi pada pasien. Jika dalam 3-5 hari ke depan, kita nggak perlu nunggu sampai 14 hari, 3-5 hari ke depan selama isoman, setelah dapat obat maupun suplemen maupun obat simptomatik itu ada perburukan gejala atau dirasa makin memberat, itu perlu segera evaluasi lagi. Nah, ini pentingnya konsulan. Tadi artinya mereka tidak memutuskan sendiri, saya tak periksa sendiri. Sebaiknya konsulkan dengan dokter yang sudah Anda dapat link untuk konsultasi isoman itu dulu. Iya. Baik. Saya kira itu yang jadi masyarakat yakin nggak, karena mereka bisa membaca sendiri, kemudian dengar dari cerita masalah badai sitokin macam-macam lah. Kemudian diartikan sendiri, terus periksa sendiri, ini yang kadang-kadang juga. Nah, mungkin peran kita di sini itu menenangkan. Saya setuju dengan Dr. Prof. Haryati bahwa mereka kita tenangkan, mereka ada ventilasi, ada jalan keluar, ada dokter yang bisa diajak ngomong, itu sudah sesuatu yang nilai yang positif untuk masyarakat yang kebetulan terpapar dan positif dan sedang isoman. Baik, mungkin masih ada, kalau tidak ada lagi, terima kasih Dr. Michael, terima kasih kepada para pembicara, mudah-mudahan saya tidak menyimpulkan apa-apa, saya kira ini sanggup kita semua, termasuk saya, mendapatkan ilmu dari para pembicara yang luar biasa ini. Paling tidak semangat kita dari FK, UNER, dari ID, untuk masyarakat Surabaya, kita bisa menemani mereka tidak sendirian di rumah, merasakan sakit sendirian, kita bisa menemani dengan saya kira semuanya sudah tahu mulai bagaimana anamnesis, bagaimana gejala-gejala dan sebagainya. Dengan pengetahuan kita sehari-hari, saya kira kita bisa mengurangi kecemasan dari masyarakat, paling tidak itu saja, dan paling tidak bisa menyalurkan. Seandainya terjadi apa-apa, kita bisa mengawasi dan kita mendidik masyarakat juga. Perlunya isoman itu apa sih sebetulnya? Tujuannya kan supaya tidak terjadi penyebaran penularan, bisa mendeteksi sedini mungkin kalau ada perburukan,
Kira-kira itu. Dan mudah-mudahan kita juga berharap masyarakat-masyarakat yang isoman ini bisa menceritakan ke kerabatnya, ke saudaranya, ke teman-temannya, bahwa ini loh penanganan COVID, jadi nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Jadi semangat masyarakat itu mudah-mudahan akan tetap tinggi, termasuk kita semuanya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua ID, Dekan, Pak Dekan, para pembicara, dan para penanya tentunya. Dan mudah-mudahan kita bisa segera memulai action ini, membantu masyarakat, nanti dokter dari ID yang akan mengatur. Saya kembalikan ke Dr. Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo selaku moderator, Dr. Michael co-moderator. Terima kasih pada semua pembicara. Ada Prof. Aryati, ada Dr. Arif Bahtiar, Dr. Kristiogo, dan Dr. Profesor Usman Hadi. Kemudian terima kasih juga tak lupa Bapak Dekan, Profesor Budi Santoso, dan Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana tentunya. Kami ingatkan kembali, acara ini mungkin 2 atau 3 hari lagi bisa dilihat di YouTube, di kanal YouTube ID Surabaya. Jadi bisa kita lihat lagi masing-masing presentasi dari semua yang melakukan presentasi di sini tentunya. Jadi ilmu-ilmunya insya Allah tidak hilang, ya bisa kita lihat kembali kalau kita ada yang kurang paham. Segera pembekal konsultasi medis ini akan jalan. Ada sekitar 300 dokter nanti akan dibagi oleh Sekretariat ID. Nanti pasti akan dihubungi ya. Monggo nanti kalau mau menggunakan nomor baru supaya nggak diganggu sama pasien, misalnya kadang-kadang chat pasien malam-malam, itu juga bisa jadi pertimbangan para guru besar, para senior, sejawat sekalian yang ada di sini yang jadi peserta konsultasi medis COVID-19. Itu saja dari kami selaku panitia dari ID Cabang Surabaya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih guru besar, profesor, dokter, senior, sejawat semuanya. Acara kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.